Godox resmi melengkapi koleksi flash Speedlight V1 series dengan menghadirkan V1 Mid. Produk ini diposisikan di antara V1 Class Entry dan V1 Pro Class Profesional, menawarkan keseimbangan antara harga, performa, dan fitur untuk berbagai segmentasi fotografer. Godox V1 MID hadir sebagai speedlight seri V1 yang dirancang untuk menjembatani kebutuhan fotografer amatir, antusias, hingga profesional. Flash ini diklaim andal untuk berbagai skenario pemotretan dengan kombinasi fitur dan harga yang lebih seimbang. Dari sisi desain, V1 MID hadir dengan bodi yang ringkas dan ringan. Desain ini membuat flash mudah dibawa berpergian, serta praktis digunakan untuk pemotretan di berbagai lokasi. V1 MID mengusung desain kepala bulat khas seri V1. Desain ini membuatnya kompatibel dengan berbagai aksesoris modifikasi cahaya berbasis magnetik seperti diffuser, grid, dan gel. Dengan tambahan S3 Speedlight Bracket opsional, flash ini juga kompatibel dengan aksesori modifikasi cahaya Bowmans. Dari sisi performa, V1 MID menawarkan pengaturan output cahaya dari 1/256 hingga full power 1/1. Berkat teknologi proteksi thermal terintegrasi, panas berlebih dapat diminimalkan sehingga waktu recycle lebih cepat dan output tembakan flash tetap konsisten. Jeda antar tembakan flash diklaim sekitar 1,7 detik. V1 MID dilengkapi Godox Optic Lens Group untuk penyebaran cahaya yang lebih merata dan terarah. Flash ini mendukung mode TTL, manual, serta multi-stroboscopic. Selain itu, V1 MID juga mendukung sinkronisasi kecepatan tinggi hingga 1/8000 detik, ideal untuk pemotretan di luar ruangan dengan cahaya terang. Asupan daya V1 MID mengandalkan baterai berkapasitas 2200 mAh pada pengaturan daya maksimal. Flash ini mampu menghasilkan hingga 650 tembakan. Pengisian daya dapat dilakukan melalui port USB Type-C, sehingga lebih praktis dan dapat menggunakan power bank. V1 MID juga mendukung sistem wireless 2,4 GHz X serta dilengkapi port SYNC 2,5 mm. Flash ini dilengkapi layar sentuh 2 inci yang dipadukan dengan tombol fisik memudahkan navigasi dan pengaturan. V1 MID juga memiliki modeling light LED 2 watt dengan white balance sekitar 5300 Kelvin. Cukup untuk pencahayaan kontinu di kondisi temaram. Godox V1 MID tersedia untuk sistem kamera Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, dan OM System. Flash Speedlight ini dijual dengan harga $179 Amerika atau sekitar 3 juta rupiah. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, PT Dharma Henwa Tbk telah menggelontorkan 675 miliar rupiah untuk aksi pembelian kembali saham atau buyback. Hingga akhir Januari, realisasi buyback telah menyerap lebih dari 70% dari total anggaran yang disediakan. PT Dharma Henwa Tbk atau emiten berkode saham Dewa telah menggelontorkan anggaran sebesar 675 miliar rupiah untuk aksi pembelian kembali saham. Dana tersebut digunakan untuk membuyback sebanyak 1,19 miliar lembar saham. Aksi buyback dilakukan sejak 10 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Alokasi tersebut telah menyerap 71,10% dari total anggaran maksimal 950 miliar rupiah. Pembelian kembali saham dilaksanakan dengan harga rata-rata Rp566 per saham. Seluruh aksi buyback dilakukan dalam 7 kali transaksi. Pada 10 Desember 2025, perseroan menyerap 372,09 juta saham dengan harga Rp430 per saham senilai Rp159,99 miliar. Selanjutnya pada 6 Januari 2026, Dewa membuyback 418,6 juta saham dengan harga Rp645 per saham senilai Rp269,99 miliar. Pada 19 Januari 2026, perseroan membeli 76,33 juta saham dengan harga Rp655 per saham senilai Rp50 miliar. Kemudian pada 22 Januari 2026, Dewa memborong 176 juta saham dengan harga Rp625 per saham senilai Rp110 miliar. Aksi buyback dilanjutkan pada 28 Januari 2026 dengan pembelian 8,77 juta saham seharga Rp570 per saham senilai Rp5 miliar.
Dan pada 29 Januari 2026, perseroan membuyback 20,57 juta saham dengan harga Rp486 per saham senilai Rp9,99 miliar. Terakhir pada 30 Januari 2026, Dewa membeli 126,12 juta saham seharga Rp555 per saham senilai Rp70 miliar. Pada 3 Januari 2026, saham Dewa menguat 65 poin atau 14,13% ke level Rp525 per saham. Namun sejak awal tahun, saham perseroan masih tertekan 225 poin atau 30% dari level Rp750 per saham. Tim Liputan IDX Channel. Emiten energi baru terbarukan milik Taipan Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Tbk menyiapkan dana sebesar Rp2 triliun untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah strategis ini menyusul aksi serupa yang juga dilakukan oleh sejumlah emiten di bawah naungan grup Barito lainnya. Manajemen PT Barito Renewables Tbk atau BRAND mengumumkan rencana buyback saham dengan skema tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dana sebesar Rp2 triliun telah disiapkan termasuk biaya transaksi dan perantara perdagangan yang akan dikelola oleh BNI Sekuritas. Periode aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak 4 Februari hingga 3 Mei 2026. Manajemen menegaskan bahwa buyback ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun arus kas perseroan. Langkah ini justru diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien serta menjaga stabilitas harga saham di pasar. Sebelumnya, emiten panas bumi ini juga pernah melakukan aksi serupa pada Maret 2025 dengan alokasi dana yang sama besar yakni Rp2 triliun. Adapun pengumuman ini direspon positif oleh pasar, di mana harga saham BRAND terpantau menguat 1,22% ke level Rp8.325 per saham pada Rabu siang. Langkah buyback BRAND juga dilakukan serentak dengan emiten Prajogo Pangestu lainnya seperti BRPT, Chandra Asri, dan Petrindo Jaya Kreasi. Sinergi aksi korporasi di lingkungan grup Barito ini dinilai sebagai upaya konglomerasi dalam memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis jangka panjang mereka. Berbagai sumber IDX Channel. PT Wijaya Karya Tbk melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap anak usaha serta perubahan peringkat obligasi oleh lembaga pemeringkat. Meski demikian, manajemen menegaskan perkembangan tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. PT Wijaya Karya Tbk atau emiten berkode saham WIKA melaporkan adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan PT Pratama Widya Tbk kepada anak usahanya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Permohonan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatamin atau Emin, menyatakan register perkara nomor 32 PDT Sus PKPU 2026 PN Niaga Jakarta PST diterbitkan pada 4 Februari 2026. Saat ini, anak usaha WIKA masih menunggu jadwal sidang serta relaas resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut manajemen, adanya permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional perseroan. WIKA menegaskan, aktivitas bisnis dan proyek yang sedang berjalan tetap dilaksanakan secara normal. Dalam perkembangan terkait, Pevindo menurunkan peringkat obligasi berkelanjutan dan suku WIKA menjadi IDD dan IDD Syariah. Penurunan ini dilakukan menyusul penundaan pembayaran kupon instrumen keuangan yang jatuh tempo pada 3 Februari 2026. Menanggapi keputusan tersebut, WIKA menyatakan penurunan atau kenaikan peringkat merupakan kewenangan lembaga pemeringkat. Perseroan menilai dinamika peringkat kredit merupakan hal yang wajar mengikuti kondisi dan perkembangan perusahaan. Tim Liputan IDX Channel.